Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli hadha akhi washdud bi azri wa ashlul fi amri kaina sabihaka katsira wa la katsira innaka kunta bina basira. Astagfirullahaladzim. Yang saya hormati teman-teman para ujung tombak pendidikan, para anggota Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri FGBSN Jawa Barat yang dipimpin oleh Bapak Rizky Safari Rahmat yang ada di depan. Yang saya hormati Pak Julius sama Pak Angga ya, dari bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak dari BKD Pak Ahmad, kemudian Ilham Pak. Pak Ilham, Budi Pak. Budi Pak. Oke. Serta teman-teman media yang ikut hadir ya. Ini sudah pada cuci muka ya. Nanti bisa masuk TV sudah tampilan sudah memenuhi syarat ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya dan selamat datang ini di ruang milik rakyat ya. Ini gedung juga milik rakyat. Ruang Komisi 5 bidang kesejahteraan rakyat, di mana kami menanggapi tentang permohonan audiensi ya, untuk dari FGBSN untuk dilaksanakan siang ini. Ini berbarengan ada beberapa agenda. Tadi saya sudah pesan beberapa sedang ada pembahasan pansus lagi pasal demi pasal, artinya babak final gitu ya, yang ini perlu penelitian. Ada juga teman-teman yang masih menjalankan tugas di luar daerah lewat badan pembentukan perda misalnya seperti itu. Jadi memang sepertilah anggota dewan ya. Dan ya, tapi tetap bahwa teman-teman dari Bapak Ibu adalah tamu dari Komisi 5 dan forumnya forum resmi gitu ya. Jadi yang disampaikan termasuk rekomendasi itu nanti ada bukan hal-hal yang resmi gitu ya. Dan teman-teman BKD melaporkan kepada kepala badan, teman-teman dari BPK melaporkan ke Ibu Kabid dan Pak Kadis ya, sesuai dengan tahapannya. Dan karena kita nggak ingin forumnya forum berumpi gitu ya, maka ada eksekutifnya. Kalau sama DPRD mah merumpi ya. Jadi audiensi dalam forum merumpi ya. Nah, kita ingin ada hal yang disampaikan bisa dapat tanggapan langsung dari pihak eksekutif dan kemudian pun yang tidak ada PR yang mendapat PR pun sudah tahu dan bisa melaporkan kepada atasan struktural masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri ini saya lihat wajahnya masih rata-rata di bawah 19 tahun ya, 17 ya. Ya masih bukan guru-guru senior gitu ya. Belum ada jadi kepala sekolah ya. Belum gitu ya. Golongan rata-rata apa ya? Kalau pangkatnya 3A ya, setara 3A ya. Sebagian sudah ke 3K, sebagian belum, sebagian PNS, rata-rata P3K ya, yang telah bersertifikat ya. Guru yang lengkap ya, guru yang bisa dihitung ya, yang bersertifikat. Yang penggerak berapa saya ingin tahu? Yang penggerak angkat tangan di sini yang hadir. Guru penggerak angkat tangan. Satu ya. Terus yang sedang proses
untuk menuju guru penggerak, angkat tangan. Ikut latihannya, ikut yang semua. Belum ada? Yang sedang seleksi, angkat tangan. Semuanya? Baru daftar Pak. Gitu ya. Praktik penggerak. Praktik penggerak gitu. Karena guru penggerak ini yang dikomplain sama kepala sekolah dan pengawas ini. Kompetitor baru gitu ya. Tapi ini Indonesia. Ya kita jalanin aja prosesnya gitu ya. Oke. Jadi hari ini saya menerima dan nanti akan kami beri kesempatan kepada Pak Ketua dari forum ini, Pak Rizky, menyampaikan pointer-pointer apa. Jika perlu dilengkapi 1-2 orang, silakan seizin Pak Rizky. Kemudian nanti kita mengulas ya, pertama dari pihak eksekutif, brigade maupun BTK Distrik ya. Dan kemudian nanti beberapa kesimpulan rekomendasi sama-sama kita lahirkan dari pertemuan ini. Ya, silakan Pak Rizky memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Abdul Hadi Wijaya atau Pak Gus Ahad sebagai pimpinan Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati juga dari pihak BPKAD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dan kami hormati dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta BPKAD ada ya. Ada BPKAD-nya? Ada. Diundang nggak Pak Yudi? Diundang Pak. Diundang ya. Tolong dicek aja rapat sudah dimulai. Iya, belum hadir ya. Yang kami hormati dan saya banggakan juga rekan-rekan dari pengurus dan anggota FGBS yang berbagai, serta kami hormati juga rekan-rekan media dari Pikiran Rakyat dan Sampasius. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kami berterima kasih kepada pimpinan Komisi 5 Provinsi DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk beraudiensi di forum resmi ini. Dalam hal ini tujuan kami pertama mungkin silaturahmi dengan DPRD serta di BPKD dan Distrik Jabar untuk membahas terkait permasalahan berkaitan dengan guru. Khususnya mungkin dalam hal ini yang kami ajukan yaitu ada 3 poin. Karena sedang ramai terkait seleksi P3K guru. P3K guru ini penyelesaian 1 juta guru ASN sebagai opsi pemerintah dalam hal memberikan kepastian hukum kesejahteraan bagi guru-guru honorer, serta untuk menyelesaikan juga kebutuhan kekosongan guru PNS yang banyak pensiun di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2022 juga formasi pengadaan P3K guru ini sebetulnya 600 ribuan, tetapi pengajuan dari pemerintah daerah tidak sampai 50%. Sebanyak 544 ribu guru honorer ini telah resmi berstatus P3K. Jadi kalau dari 1 juta rencana pemerintah itu berarti sudah 50%-nya ya. Yang mudah-mudahan pada tahun 2023 ini juga bisa tercapai gitu ya, sesuai kebutuhan atau alokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal 3 tahun terakhir gitu ya, kami pun di sini ada beberapa guru, ada guru P3K dan ada guru yang masih non ASN. Kurang lebih di Provinsi Jawa Barat, mohon dikoreksi kalau saya kurang datanya, sudah mengangkat 16.000 ya guru P3K, termasuk yang tahun ini akan diangkat atau sudah ada SK-nya yaitu 3.800 guru P3K untuk di tingkat SMAN, SMKN dan SKBN Provinsi Jawa Barat. Namun dalam pelaksanaannya ini ada masalah-masalah, yaitu terutama mengenai anggaran dana penggajian P3K ini ya. Kita juga ingin mengkonfirmasi sebetulnya apa yang terjadi,
sehingga pemenuhan 1 juta per 3K guru itu bertahap gitu, tidak langsung sekaligus bisa dipenuhi. Mengingat juga dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 saat diundangkan tanggal 22 November 2018 bahwa pemerintah itu harus menyelesaikan tenaga honorer yang ada di pemerintah pusat maupun daerah selama 5 tahun. Berarti kan ini tahun terakhir. Mungkin harapan teman-teman di sini pertama ingin menanyakan bagaimana formasi untuk P3K guru di Jawa Barat tahun 2023. Karena kita ketahui ada beberapa kriteria pelamar seleksi P3K guru itu, ada dari guru prioritas 1 yang lulus basic grade, prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana pengajuan usulan formasi P3K guru itu, termasuk juga terhadap lingkup mata pelajarannya, apakah sudah memenuhi kebutuhan yang ada. Mengingat juga setiap tahun ini banyak guru PNS yang pensiun, ya, jadi keseimbangannya untuk pemenuhan guru antara yang pensiun dan yang diangkat mudah-mudahan bisa tertutupi di tahun ini. Walaupun tidak, mungkin nanti di tahun berikutnya bisa dioptimalkan kembali. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan hak. Karena kita ketahui di lingkungan Provinsi Jawa Barat itu ada 3 kategori kepegawaian. Dalam hal ini kalau ASN berarti ada PNS dan P3K, serta masih ada juga guru-guru yang ASN atau honorer. Nah, karena diatur juga di dalam undang-undang ASN mengenai hak dan tunjangan gaji dan tunjangan P3K guru sama seperti PNS. Namun dalam 3 tahun terakhir ini kami ingin mempertanyakan sejauh mana pengajuan tambahan penghasilan pegawai khususnya untuk P3K, melihat beban kerja yang dilaksanakan oleh guru-guru P3K juga tidak membedakan dengan guru PNS, kewajibannya sama, hanya yang membedakan mungkin kami tidak mengisi PRK-nya gitu ya, karena belum ada peraturan gubernur yang mengatur TPP untuk P3K Jabar. Kami juga mendapatkan kabar bahagia ketika Pak Gubernur itu bulan lalu kalau tidak salah ya, menyampaikan bahwa TPP untuk P3K di Jawa Barat akan turun di akhir tahun. Apakah berita tersebut benar adanya? Gitu. Bagaimana prosesnya sejauh ini? Mengingat beliau juga sebentar lagi mungkin pensiun, ya kami mendesak untuk bisa segera direalisasikan sesuai janjinya gitu. Itu mengenai tunjangan. Karena dalam hal ini jika melihat pemerintah daerah yang lain, khususnya di tingkat provinsi, Banten, gitu, Jawa Tengah, sudah menerbitkan regulasi terkait TPP P3K guru di tingkatan Pemda itu. Walaupun di beberapa pemerintah kota dan kabupaten ada yang belum, ya, jadi hanya yang PNS-nya saja. Nah, ini ada tidak terjadi kesenjangan antara guru PNS dengan guru P3K di pelayanan pendidikan di sekolah, karena khawatirnya nanti malah menjadi membedakan pelayanannya gitu pada anak didik. Sejauh ini kan tugas gurunya sama gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang perlindungan hukum untuk guru P3K atau P3K itu sendiri, karena diatur juga dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa P3K memiliki hak yang sama memperoleh gaji dan tunjangannya, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah, kami juga mendengar kabar-kabar di lingkungan Provinsi Jawa Barat tahun ini ada beberapa guru P3K yang diberhentikan. Itu kan sebagai antisipasi atau pencegahan kami ke depannya, bagaimana menyikapi supaya guru-guru P3K di Jawa Barat tidak terkena atau kasus-kasus di disiplin pegawai gitu. Kemudian proses penindakannya bagaimana? Apakah di tingkatan kantor dinas pendidikan, BKD, atau di disiplin atau di tingkat inspektorat? Dan kami juga ingin mengajukan proses bandingnya seperti apa ketika, karena kalau misalnya mendapatkan suatu masalah itu
dalam hukum kita juga harus menerapkan sifat asas praduga tak bersalah, ya. Tidak misalkan yang bersangkutan diduga melakukan suatu pelanggaran, namun ada hak juga untuk membela. Khawatir tadi penindakannya diduga tidak objektif karena mungkin kekuasaan, penyelewengan kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu. Dan di sini juga hadir teman-teman kami gitu ya yang sedang mendapatkan masalah tersebut. Jadi dalam hal ini minta klarifikasi, nanti saya akan berikan kesempatan untuk menyampaikannya, kronologisnya bagaimana, proses yang saat ini telah ditempuh seperti apa. Itu mungkin dari saya terkait ajuan yang kami akan diskusikan pada forum resmi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu ada yang menambahkan dulu dari teman-teman? Ya, jadi saya rasa ini kita bahas dulu ya yang umum gitu ya. Nanti ada dua orang yang terkait dengan poin terakhir, itu nanti akan menyampaikan bagaimana kondisinya kita dengar sama-sama. Silakan dari Mistik atau Dikadik untuk ya, dari Isis atau Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang terhormat, kepada Ibu yang hadir pada acara ini, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya dalam keadaan sabar ya. Dan juga tak lupa selawat dan salam senantiasa kita curahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk keluarganya, untuk para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh umatnya yang insyaallah kita akan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu hadir semua, alhamdulillah selamat datang selawat. Kami dari distrik itu berlima sebenarnya nih rombongan. Ada Pak Wawan, ini Pak Angga, kemudian di sudut itu ada Pak Juandi dan Pak Mirda. Kebetulan dari tadi pagi kami keliling melakukan koordinasi dari mulai BBGP ya Pak Angga, Pak ke BBGP, kemudian dilanjutkan dengan ke kantor BKD dan terakhir ke sini destinasinya. Dan semua yang kami lakukan adalah koordinasi terkait dengan guru, terutama ketika di BBGP yaitu tentang PPG. Kemudian ke BKD juga sama, kita berbincang tentang P3K, jadi ada kaitannya gitu. Bapak dan Ibu izin saya mendapatkan amanah dari Bu Kabid, katanya Pak Angga, Pak Elius, Pak Wawan dan teman-teman mohon dihadiri karena beliau ada acara yang memang tidak bisa hadir pada waktu ini. Terkait dengan beberapa hal yang ditanyakan pada surat di sini ada 3 poin mungkin yang ditanyakan. Yang pertama tentang progres TPP untuk P3K Jabar, itu poin pertama yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua mengenai formasi P3K Jabar di tahun 2023, dan yang ketiga mengenai pembinaan hukum untuk P3K. Izin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi untuk yang poin pertama ini mengenai TPP, saya sendiri dan teman-teman itu sudah menjadi bahasan kami. Itu sudah jadi bahasan, diperhitungkan, bahkan beberapa kali Bu Kabid meminta kepada saya untuk konfirmasi, Pak, coba minta datanya. Itu sering kali Pak, Bu ditanyakan.
terkait dengan perhitungan kebutuhannya. Nah, di situ disampaikan bahwa jawaban dari Bu Kabid bahwa memang untuk keputusan untuk anggaran itu terkait dengan P3K itu ada di BPKAD dan Bapeda ya, Pak Angga ya, dengan melihat kekuatan anggaran daerah. Tapi kami dari terutama kalau dari bidang GTK, Bu Kabid itu meminta datanya, karena beliau itu selain di GTK juga di bidang perencanaan. Nah, ketika Bu Kabid berperan sebagai di bidang perencanaan, beliau yang melakukan penganggaran. Itu mungkin yang disampaikan terkait dengan progres TPP. Jadi itu sudah dan sedang kami perhitungkan. Yang kedua, dari beliau menyampaikan bahwa hitungan usulan itu memang masih menunggu persetujuan dari Sekda. Nah, itu yang bisa diinformasikan dari beliau kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu terkait dengan progres TPP untuk P3 di Jawa Barat. Nah, adapun yang poin 2 mengenai formasi P3K jabat tahun 2023 ini memang sudah dibahas ketika ada forum yang berbahasa Jepang ya. Waktu itu ada juga. Nah, ini memang terkait dengan nanti dari BKD ya, ini ada Pak Ilham mungkin yang lebih mengetahui tentang formasinya. Kami dari bidang GTK sudah punya mapping sebetulnya, kebutuhan dulu juga sudah punya, bahkan sudah mapel saja. Namun itu akan kembali kepada formasi yang dibuka oleh pusat untuk sebuah aplikasi. Mungkin nanti lebih detail Pak Ilham ya mungkin bisa bantu untuk formasi PPK yang tahun 2023. Nah, itu mungkin dua hal yang bisa saya sampaikan mewakili dari bidang GTK dan informasi yang ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait dua hal tadi. Mungkin yang lainnya tambahan dari Pak Angga atau Pak Wawan, ada hal yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Ada Pak Angga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abdul Hadi, yang saya hormati Pak Rizky, yang saya hormati dari BKD, yang saya hormati dari Bapeda, yang saya hormati Bapak Ibu dari unsur guru semua. Sedikit menambahkan saja terkait dua pertanyaan tadi atau tiga mungkin ya. Terkait progres TPP memang betul tadi informasi dari kepala bidang memang harus dikonfirmasi juga ke BPKAD dan Bapeda, mungkin kaitannya dengan capbook dari TPP-nya itu sendiri apakah sudah berubah menjadi ASN, karena permasalahan ini sebetulnya pernah terjadi juga di tunjangan profesi guru yang pada waktu itu tunjangan profesi guru di tahun 2021 ya, 2022 saya lupa lagi. Intinya pada waktu itu di Juknis mengacu ke Juknis yang pada waktu itu masih tunjangan profesi guru non ASN, non PNS. Jadi tidak ada slot yang P3K non PNS atau PNS. Nah, untuk capbook sendiri mungkin harus kita konfirmasi juga ke Setda atau ke BPKAD atau kemana ya, saya juga kurang paham apakah sudah berubah menjadi ASN. Kalau ASN kan berarti P3K juga bisa mendapatkan TPP tersebut. Mungkin di forum ini nanti kita bisa sama-sama kita konfirmasi ke yang terkait. Yang kedua terkait formasi P3K tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Yuyus. Memang untuk hal tersebut sedang dikonfirmasi ke Pak Sekda sebagai Panselda. Nah, untuk perlindungan hukum untuk P3K memang kami dulu di bidang GTK sebelum tupoksi yang baru itu ada seksi kesejahteraan dan perlindungan. Mungkin ketika seksi tersebut ada perlindungan ada di bawah seksi tersebut. Untuk tupoksi yang terbaru sekarang lebih spesifik dengan perlindungan kita belum tahu pasti mungkin ya. Namun di Kemendikbud juga ada sebetulnya seksi perlindungan
Keshar Lindung, Kesejahteraan dan Perlindungan, mungkin bisa mengacu ke situ pada di masa depan nanti. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya terkait 3 jawaban tadi, mungkin bisa nanti kita diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat datang juga Pak Denny dari BPKAD ini. Jadi ini ya? Ibnu Pak dari Pak. Hah? Ibnu Pak. Hah? Ibnu Pak. Punten tadi ada hoax maksudnya. Iya, siapa? Dibisikin sama staf Pak Denny. Saya juga bacanya bukan ini Pak Denny. Pak Ibnu ya. Kita ganti namanya. Ya Pak Ibnu tadi pengantar sudah dibuka dan kemudian dari teman-teman P3K nanya 3 hal ini. Yang pasti yang pertama yang paling penting nih buat teman-teman gitu, proses untuk TPP mereka gimana, kemudian terkait juga untuk ya TPP kan tergantung formasi ya yang mau publikasi. Jadi di Dinas Pendidikan tadi Pak Angga dan Pak Yuyus juga menyampaikan ada hal-hal yang jadi mereka tim sudah membuat peta ya, peta kebutuhan. Cuman peta kebutuhan sampai jadi formasi ini masih ada tahapan gitu ya kalau saya kesana. Nah ini teman-teman ingin tahu kami ini gimana, kan mereka rata-rata sudah P1, tapi ada juga yang masih belum masuk gitu ya. Ini petanya gimana, per mapel sebenarnya juga mereka juga butuh infonya. Silakan dari berikutnya kita ini awal mau nambahin. Terima kasih. Ya, nanti pas diskusi. Berikutnya dari BKD ya, silakan. Pak Ahmad, Pak Ilham, Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati pimpinan rapat Pak Abdul Hadi, kemudian dari teman-teman Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri yang dikomandoi oleh Kang Rizky, teman-teman dari Distrik Kang Angga dan Kang Yuyus, teman dari BPKAD yang baru datang, Pak Ibnu, dan Bapak Ibu dari media juga. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut kami ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa saling bertukar informasi. Takutnya memang masalah ini karena terjadi informasi yang belum sampai. Sebelumnya kami dengan Pak Pimpinan Rapat juga pernah ya Pak ke Kemendikbud dan ke Kemenpan RB Pak, terkait dengan pengawas ya, pengawas, dan juga kita guru dan sempat diskusi juga terkait dengan P3K. Kemudian info terakhir kemarin Pak, kami juga baru pulang dari Jakarta kemarin bersama Komisi 1 Pak. Komisi 1 kemarin baru dari Kemenpan RB juga, dan kebetulan saya sendiri yang mendampingi teman-teman dari Komisi 1 Kemenpan RB terkait tadi tentang kepastian pasca PP 49 tahun 2018 yang berakhir pada tanggal 28 November 2023 mendatang itu seperti apa. Dan dari diskusi tersebut dari Kemenpan RB rupanya sekarang sedang mempersiapkan rancangan undang-undang yang pada waktu kemarin juga rancangan undang-undang pengganti nomor 5 tahun 2014 tentang ASN itu sedang diuji publik di Universitas Semarang. Kemarin. Jadi ada dan dalam perubahan undang-undang ASN tersebut menyebutkan bahwa yang selama ini ASN itu terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, nanti akan ditambah lagi satu, yaitu pekerja paruh waktu. Dan konsep
konsepnya kami juga belum tahu, konsepnya belum tahu. Baru mereka menyebutkan kalau waktu itu seperti apa, konsepnya seperti apa gitu. Dan nanti aja tunggu sampai undang-undang itu dikeluarkan. Kalau kita melihat dari pemberitaan teman-teman media bahwa Presiden pun sudah mengajak ke pemerintah supaya segera untuk mengeluarkan undang-undang tersebut, dan malahan ada dikasih target sampai dengan akhir Juli ini. Dan sampai akhir Juli target sampai akhir Juli. Mudah-mudahan aja itu rancangan undang-undangnya setelah tahapan uji publik itu bisa segera diundangkan. Dan kita semua, dan saya pun terutama sangat menunggu undang-undang itu isinya itu seperti apa gitu. Dan harapan kami dalam undang-undang tersebut nanti ada keberpihakan buat teman-teman P3K dan buat teman-teman non-ASN gitu ya. Harapan kami sih seperti itu. Dan kebijakan tersebut kalau saya dengar dan saya amati itu juga mengadop terhadap undang-undang kesehatan yang di dalamnya sangat detail, rinci, yang di dalam juga ada pengaturan sampai ke tunjangan-tunjangannya, hak kewajiban tunjangan dan lain sebagainya, itu di dalamnya juga termasuk pengaturannya sampai ke situ. Malah bocoran kemarin sih pasalnya karena saya inginnya ada 350 pasal dan saya pun nggak tahu. Tapi kita sama-sama tunggu aja nanti. Ya, ya. Tapi kebijakan pemerintah pusat terutama sampai saat ini itu ada kebijakan terkait dengan nanti berakhirnya non-ASN di tanggal 28 November 2023. Itulah hasil kemarin koordinasi dengan teman-teman Komisi Satu. Kemudian terkait progres step yang pertama terkait dengan progres PPP. Bagusnya nanti dari teman-teman BPKAD gitu ya yang akan menyampaikan progresnya itu seperti apa. Tapi kalau saya lihat dari Perpres nomor 98 tahun 2020 di pasal 4 bahwa tunjangan P3K itu terdiri dari tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Dan tunjangan tersebut sebetulnya sudah terima nih teman-teman P3K. Tunjangan itu apa saja? Yaitu tunjangan yang melekat di gaji. Selain gaji pokok, itu ada tunjangan yang melekat di gaji. Gitu. Dan tunjangan yang melekat di gaji itu adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Itu sudah masuk, sudah terkomodir di sana. Dan nanti mungkin oleh teman-teman BPKAD ya, oleh kami itu mungkin itu akan dijabarkan kembali besarannya seperti apa. Dan kalau melihat besaran gaji pokok antara PNS dan P3K itu lebih besar P3K kalau melihat gaji pokok. Cuma tadi PNS itu lebih besar karena ada tunjangan lainnya, bukan PPP tadi begini. Kalau gaji pokoknya lebih besar, otomatis nanti tunjangan yang melekat di gaji pun lebih besar juga. Kesenjangannya sekarang tinggal PPP, back home-nya itu kasih dan PPP. Dan itu sudah menjadi concern pimpinan Pak. Kami sudah, BKD juga pernah diikutsertakan dalam forum-forum rapat di Sekda Provinsi Jawa Barat yang membahas terkait dengan ini, Terus kemudian tadi juga kami sempat menyinggung beberapa provinsi atau kota kabupaten yang sudah menerapkan PPP bagi tenaga P3K. Itu juga kami sudah berkoordinasi dengan beberapa provinsi, di antaranya ada Provinsi Jatim sudah, kemudian Jateng, Banten, Sulsel, dan yang kami provinsi itu baru 1, 2, 3, Jogja mungkin ya, sebagian DKI ya, DKI. Kemudian sebagian besar masih belum. Terus ada juga kota kabupaten juga ada yang sudah. Menurut kemarin catatan kami itu ada Sumedang, Sukabumi, Kabupaten Bogor, Cianjur, Garut, Tasik, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Indramayu, dan Kota Bandung itu sudah.
Kalau kita melihat proporsionalnya, kenapa Jatim bisa? Kenapa Jateng bisa? Kenapa Banten bisa? Mungkin jumlah P3K-nya di sana relatif sedikit. Jumlah P3K di Jatim itu hanya 9.000, 9,7. Kemudian di Jateng lebih besar sedikit, 13.000. Di Banten cuma 1.000 dibanding kita yang banyak. Kita kira-kira berapa ya? 19 ya? 11.000 gitu. Kemudian terkait TPP ini juga kita harus melihat kemampuan anggaran. Mungkin nanti oleh Kang Ibnu akan dijabarkan lebih detail kembali kemampuan anggaran kita itu seperti apa. Karena terus terang pasca COVID itu menuju ke endemi itu anggaran kita agak sedikit berkurang gitu ya. Nanti mungkin dijelaskan oleh Kang Ibnu dari BPKAD. Perolehan TPP itu bervariasi. Ada yang baik dari jumlah maupun kapan pemberian TPP-nya. Ada yang memberikan 1 tahun setelah P3K baru diberikan. Ada yang full, ada yang seperti apa, pengaturan setiap provinsi itu berbeda-beda. Kemudian jumlahnya pun berbeda-beda. Jumlahnya ada yang 50% dari gaji pokok, ada yang TPP-nya itu dilihat dari berapa tahunnya gitu ya, kemudian dan lain-lain. Dan harapannya ada satu formulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat gitu ya, untuk adanya keseragaman supaya nanti daerah tidak saling membanding-bandingkan. Tapi kita juga harus melihat bahwa yang menjadi utamanya itu adalah kemampuan anggaran. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan juga bahwa dalam pengangkatan atau pendanaan dari penggajian tenaga P3K itu dialokasikan dari DAU. Tapi kenyataannya DAU itu tidak sebanding dengan jumlah formasi yang harus dibayar. Mungkin nanti BPKAD lagi itu akan sedikit dijelaskan. Sehingga dalam penggajian P3K yang seharusnya dibebankan terhadap DAU itu masih harus ditopang oleh APBD. Itu pun mungkin yang menjadi salah satu kendala di sisi penganggaran tersebut. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan formasi P3K. Formasi P3K untuk pengadaan tahun 2023, nah juga kita dengan teman-teman distrik sudah mengadakan DES dengan teman disebut Kementerian RP dan dari DJS Kementerian Keuangan. Di sana kita mengusulkan untuk tahun 2023 ini sebanyak 5.155 yang terdiri dari 45 mapel. Mapelnya apa aja? Mungkin dari teman-teman sih tidak tahu. Kita tuh kemarin mengusulkan sebanyak segitu. Dasarnya dari mana? Melihat dari proporsi mata pelajaran itu yang mana. Kemarin juga saya agak kurang ngerti juga, ini mata pelajaran ini udah penuh, kalau ditambah nanti jadi ada 2 guru di sekolah yang satunya jadi seperti apa gitu. Tapi nanti dari dokter fisik juga bisa menerangkan terkait dengan itu. Dan angka tersebut juga kita melihat batas usia pensiun dari guru. Kita bukan itu. Ada beberapa kriteria yang coba kita formulasikan dalam penghitungan usulan tahun 2023 tersebut. Yang tadi batas usia pensiun di tahun 2023 dan 2024 itu ada berapa, sehingga nanti di sekolah tidak kekurangan guru. Kita pertama dari sana. Kemudian kita juga masih memperhatikan tadi kekurangan anggaran. Kalau kita makan semua dari yang tadi kita sampaikan, kita mampu nggak? Walaupun katanya dari DAU, tapi apalagi
kita juga sudah mendesak ke Kemenlu bahwa harusnya perhitungan dari DAO itu sesuai dengan apa jumlah formasinya. Berdasarkan jumlah formasi itu harus sesuai. Jangan sampai nanti penggajiannya itu dibantu lagi, digendong lagi oleh APBD, sehingga itu akan memberatkan daerah. Kemudian juga kita berorientasi ke daerah terkecil. Jangan sampai nanti formasi guru itu hanya ada di daerah-daerah yang justru mapping jumlah proporsional gurunya itu padat. Coba disebarkan di daerah-daerah yang memang gurunya kurang. Kita melihat proporsionalnya itu seperti itu. Itu terkait dengan formasi P3K khususnya untuk tenaga pendidikan atau guru untuk pengadaan tahun 2023. Tahapannya sekarang sudah sampai pada tahapan seperti apa? Tahapannya sekarang masih pada tahapan usulan. Pada tahapan pengusulan. Sampai saat ini masih ke tahapan pengusulan. Nanti ada beberapa proses tahapan yang akan dilalui, seperti halnya pengadaan P3K guru di tahun 2022 yang berakhir di 2023. Untuk 2022 itu sekarang sudah pada tahapan pencetakan SK, dan sekarang pun masih dilakukan pencetakan SK, dan mudah-mudahan minggu depan kita selesai ya kan? Targetnya SK minggu ini selesai dicetak semua sebanyak 3.713 itu sedang kita cetak sekarang. Kalaupun saya sedang ngobrol dengan teman-teman terkait dengan pencetakan tersebut, dan insya Allah akan dibagikan minggu depan pas tanggal 31. SK akan dibagi mereka. SK nya sedang dikirim, dan itu akan kita distribusikan ke teman-teman di KCD ini. Izin dari teman-teman di sini, nanti kita akan coba distribusikan langsung melalui KCD-nya masing-masing. Dan perlu juga kami informasikan ke teman-teman guru bahwa untuk penerimaan SK dan kontrak kerja itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Sekali lagi saya tekankan ke teman-teman, informasikan juga ke teman-teman di daerah juga bahwa untuk penerimaan atau pendistribusian SK dan kontrak kerja nanti akan dibagikan secara berbarengan ya, berbarengan. Itu akan kita kawal dan itu tanpa dipungut biaya sepeser pun. Gitu. Harapannya seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan perlindungan hukum untuk P3K. Ini menarik sekali, Pak. Hak dan kewajiban ASN itu harusnya sama. Ada sebagian berbeda di pensiun di masa tahun. Tapi kalau terkait dengan hak perlindungan hukum itu mengikat ke seluruh warga negara di Indonesia harusnya sama. Itu karena guru pun warga negara seluruh Indonesia. Dan terkait tadi sempat diceritakan bahwa ada guru yang diberhentikan, itu kalau memang ada tindakan yang salah, itu pasti akan ada tindakan. Sama seperti PNS. PNS itu banyak yang diberhentikan baik dengan secara tidak hormat karena ada karena ada perbuatan yang disipliner, tindakan disiplin. Itu terbagi dari tindakan disiplin ringan, sedang, Disiplin dan indisiplin. indisiplin. Oke, siapa apa? Indisiplin itu ada kasus yang ringan, sedang, dan berat. Kalau yang berat mungkin nanti bisa dilakukan tindakan pemberhentian dengan cara tidak hormat. Itu ya, kasusnya. Harusnya P3K juga sama. Malah P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja itu dikontrak selama 5 tahun. Dan dalam masa proses 5 tahun tersebut itu diadakan penilaian apakah yang bersangkutan itu dapat dikontrak kembali
di tahun berikut, di 5 tahun berikutnya atau tidak. Itu nanti ada penilaian itu sendiri. Penilaian tersebut itu dilakukan secara berjenjang. Pertama orientasinya langsung, baik itu kepala sekolah, dan sebagainya, yang harus tahu. Kemudian juga di distrik sebelumnya ada bidang yang membidani tentang disiplin gitu ya. Sekarang sudah nggak ada ya. Dulu seksi malah bidang. Sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Oke, sudah nggak ada. Di KJD itu nggak ada. Nggak ada. Mungkin jenjangnya bukan oleh seksi itu, jenjangnya mungkin dari sekolah, sekolahnya dinaikkan kemudian ke KJD, setelah dari KJD dinaikkan kembali ke dinasnya, baru di dinasnya keputusannya itu ada di BKD. Di kita ada bidangnya, PKHT, terkait dengan disiplin tersebut. Ada seksinya, ada kepala bidangnya. Kemudian bisa nggak sih teman-teman yang terkena dengan masalah tersebut bisa? Itu mungkin banding, dan kami pun pernah mengajukan banding yang banyak. Kalau ASN itu banding di BKN, di BKN ada kemudian banding, ada tingkatan-tingkatannya banding. Itu memungkinkan sekali, dan itu tahapan-tahapannya ada dan jelas. Nanti coba saya akan coba cari tahu tahapannya seperti apa, karena itu ada di bidang sebelah saya Pak Ketua, mohon izin, jadi saya juga kurang memahami terkait itu. Tapi sementara ini yang saya tahu SK keputusannya ada di BKD terkait untuk yang ASN tersebut, baik itu ASN maupun tenaga P3K. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Pak Ahmad ya, dari BKD Jawa Barat. Nanti kalau Pak jawab, yang sebelah saya ikut bantu ya. Sekarang berikutnya dari BPKAD ya, yang masih buat pegang uang ya, Pak Ibu. Silakan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi agak terlambat datang memenuhi undangan ini karena ada pembahasan terkait penyusunan kalkulasi untuk perubahan APBD anggaran 2022. Izin perkenalan, saya Ibu dari BPKAD. Saya hormati Ketua Pimpinan Rapat, Bapak Ibu dari para daerah dan juga forum Ketua Menteri. Terkait dengan pertemuan kali ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan, diinformasikan ke semua. Yang pertama bahwa tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh Pak Kabid dari BKD terkait dengan regulasi TPP di Jawa Barat. Memang di existing masih TPP diberikan kepada PNS Pak, belum shifting menjadi ASN, yang dimana di dalamnya juga menyasar untuk pemberlakuan pemberian TPP kepada Bapak Ibu yang berasal dari P3K. Perlu disampaikan Pak, sesuai dengan PP 12 tahun 2019 bahwa sifat TPP ini memang tadi juga sudah disinggung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pak, dan sifatnya dapat. Kemudian juga harus ada persetujuan dari legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlu disampaikan bahwa TPP bagi PNS di Jawa Barat ini sebenarnya ada 6 kriteria Pak yang diatur di peraturan secara teknis, di mana di 947 terkait dengan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk dalam hal pemberian TPP bagi ASN di Kabupaten Bogor. Ada 6 kriteria Pak. Yang pertama itu terkait dengan prestasi kerja, beban kerja, TPP untuk tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja. Semua ini Pak, ketika para PNS di Jawa Barat juga mendapatkan TPP setiap tahunnya sebagaimana amanat di PP 12, harus diverifikasi Pak dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Perlu disampaikan di anggaran murni ini memang kita sudah mendapatkan persetujuan per Maret kemarin Pak. Surat persetujuannya sudah terbit untuk pemberian TPP bagi PNS yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat.
yang dimana payung hukumnya itu masih mengadopsi di Pergub 10. Namun demikian Pak, di dinamika terkait dengan TPP ini memang banyak masukan, termasuk juga skema kita sedang merancang juga Pak untuk pemberian TPP bagi P3K, yang dimana di prognosis ini untuk perubahan di APBD 2023 juga kita coba dorong Pak, tentunya dengan sesuai dengan arahan dari pimpinan dan kemampuan keuangan daerah kita. Pada intinya Pak, belanja pegawai kita ini di murni 2023 Pak, karena nanti juga kalau TPP ini akan diberikan kepada P3K, kita ini sudah di 17,53% Pak, posisi belanja pegawai kita terhadap belanja daerah. Kita tetap menjaga threshold belanja pegawai kita itu jangan sampai lebih dari 20% Pak, untuk tetap bisa memenuhi seluruh belanja yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Intinya Pak, di arahan dari pimpinan, kita juga telah melakukan beberapa benchmark terhadap pemberian TPP di 4 Pemda lain Pak, seperti halnya tadi sudah disampaikan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan juga di DKI, kemudian di Banten. Memang variasi Pak terkait dengan TPP ini. Sebenarnya BPKD juga tidak bekerja sendiri, ada keterlibatan dari sektor lain, karena pemberian TPP itu memang harus berangkat dari bagaimana kelas dan nilai jabatan serta parameter 3 indeks Pak yang harus kita ukur, sehingga nanti kita keluar indeks pemberian TPP-nya berapa rupiah, sebagaimana yang berlaku di PNS selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pemberian TPP kepada P3K ini, di prognosis Pak, kita coba untuk melakukan pemenuhan Pak untuk pemberian TPP, di mana sesuai dengan formasi yang ada, kita menghitung sebanyak 16.542 ini yang tersebar di 3 rumpun Pak, di rumpun pendidikan, kesehatan, dan juga tenaga teknis lainnya. Memang di Jawa Barat ini cukup banyak, apalagi kalau nanti kita bicara sampai tahun 2024, saya mendapatkan data dari Bapak Ibu di BKD, hampir total P3K itu nanti ada di 22.000 ya, 998, dan ini mungkin tentunya harus menjadi pemikiran barangkali terkait dengan sejauh mana kita bisa memberikan TPP ini untuknya bagi P3K di tengah terus hadirnya kebutuhan untuk perekrutan P3K Pak. Tadi serta disinggung juga oleh Pak Kabid BKD bahwa untuk gaji dan tunjangan melekatnya saja memang harusnya pembiayaan itu dari DAU, tapi namun demikian setelah rilis Perpres terkait dengan DAU, ternyata memang sebagian didanai oleh APBD Pak. Jadi mungkin ini yang masih terus kita lakukan exercise penajaman supaya kemampuan keuangan daerah kita juga tetap terjaga, dan juga pemberian TPP kepada P3K juga bisa direalisasikan. Barangkali itu sementara itu Pak. Ya, makasih ya. Ini beberapa data baru masuk dari kami gitu ya. Terus dulu ya pengurusnya. Cuma memang kalau terkait dengan formasi itu input dari didik ya, PDKK, dari DTK ya, diolah oleh PKD, diusulkan ya kepada PKD, kemudian PKD mengusulkan lebih lanjut ya kepada kementerian ya, Pan-RB. Nah kemudian yang sudah disetujui, yang sudah dilantik itu sedang diproses untuk tunjangannya ya, gaji sudah terima ya. Nah ini gaji dan tunjangan melekatnya seperti apa, atau tunjangan TPP-nya ya. Dan saya baru dapat fakta juga ini, terus terang kaget ya, ternyata yang DDAU nggak cukup ya. Yang cukup itu karena jumlah orangnya kurang terlalu banyak, atau karena satuannya berbeda Pak? Digital memang berbeda Pak dengan, jadi kalau untuk yang di DAU sekarang, DAU itu tidak seperti dulu Pak. Kalau dulu memang DAU itu
bebas peruntukannya Pak, namun yang setelah PMK 211 dan 212 ada DAU yang ada lemaknya Pak, yang salah satunya itu pendanaan buat penggajian P3K gitu, Pak. Dari sisi pendekatan formasi memang jumlahnya berbeda Pak dengan yang ada di Jawa Barat gitu, Pak. Ya, berbedanya itu karena jumlah orangnya berbeda atau jumlah satu jumlah per orang berbeda gitu. Jumlah per orangnya yang berbeda. Oke. Ya. Ya. Ya, jadi ini beberapa hal karena di antara ketakutan Pemda, waktu kan jaminan pusat atau DPR RI udah nggak usah pikirin, itu sudah ada semua di DAU gitu ya. Ternyata kurang gitu ya. Ini nih, aduh. Jadi ada beberapa Pemda memaksimalkan angka itu, sekarang pusing pasti ya, dia memaksimalkan P3 formasinya, ya, pengisian formasinya. Ini susahnya ngurus negara kayak gitu. Oke. Terus kemudian yang juga fakta, insya Allah per Agustus ini, per akhir Juli ini, minggu depan tanggal 30, 1 Agustus ya, itu SK akan didistribusikan ya. SK ini untuk yang tahap 1, yang 2023 ya. 2022 Jadi formasi 22 tahap 3 SK-nya 2023 gitu ya. Tanggal 31 Juli. Oke. Nah, dan kemudian teman-teman ada kontrak kerja untuk P3K itu setiap 5 tahun ya, kemudian dievaluasi kembali penilaiannya berjenjang, dan kemudian ini terus berlanjut ya. Setelah ada makhluk baru namanya P3K paruh waktu ya, bukan P3K ya, jadi pegawai paruh waktu. Jadi PPW ya. Ini baru, karena ini yang kami tanyakan berkali-kali ke Kemenpan RB, yang nggak masuk sini kemana? Itu nanti akan diatur ngeles gitu ya. Karena ternyata ini jadi akan dimasukkan sebagai paruh waktu ya, outsourcing terhormat gitu ya. Outsourcing terhormat. Ada nomenklatur baru yang masuk. Ya ini lah. Jadi memang cukup rumit nih. Buat saya juga rumit nih. Kalau dulu kan simpel, alokasi belanja pegawai sekian, sudah PPP-nya berapa sekian, karena DAU-nya tidak dikunci, itu relatif diselesaikan di internal Pemprov, kan kami dapat ujung ya, sekian orang gitu. Sekarang karena dikunci, ada angkanya, ya kesimpulannya kurang kan gitu ya. Dan pengujiannya usulan dari Komisi 10 DPR RI supaya jangan sampai kelewat begitu. Karena mereka mengindikasikan Pemprov itu ada yang asalnya gaji dibelokkan untuk belanja-belanja di luar pegawai gitu ya. Maka dikunci akhirnya tetap kurang ya. Jadi lah rumitnya pelaksanaannya. Oke. Dari data-data yang sama-sama kita dengar, ini bisa ke SKS sendiri nih, kemudiannya. Silakan dari teman-teman atau dari mana nih awalnya? Serta teman-teman dari OPD, teman-teman juga dari Panitia, dari guru bersertifikasi. Jadi perihal tentang PPP Pak, tahun 2022 saya bersama dengan rombongan dari Dinas Pendidikan dan dari Biro Organisasi. Tahun 2022 itu mau konfirmasi atau mencari informasi tentang formasi guru dan pengawas Pak. Dan perjuangan kami sampai saat ini ternyata sudah membuahkan hasil.
minggu kemarin kita ya bangga sudah mendapatkan formasi untuk pengawas. Terus sekitar 3 minggu yang lalu kita sudah mendapatkan formasi untuk guru, sehingga untuk kenaikan pangkat guru dan perpindahan jenjang guru ke pengawas itu sudah aman secara formasi Pak. Jadi alhamdulillah itu perjuangan kami membuahkan hasil. Terus waktu pertemuan saya itu diterima langsung oleh Bapak Direktur, Direktur Guru, Direktur Guru Menengah dan Pendidikan Khusus. Saya menanyakan tentang formasi guru, tetapi Pak Direktur malah nanya balik ke saya tentang P3K Pak. Kebetulan pada saat itu baru ada kelulusan dan pemberian SK untuk yang tahap kedua, menanyakan perihal TPP. Kalau Jawa Barat TPP ini diberikan tidak? Saya dengan tidak berani untuk menjawab sendiri, saya menoleh ke di organisasi, akhirnya sepakat dulu. Mereka Pak Direktur juga hanya berkomentar, ya saya juga mengerti. Artinya apa? Bahwa TPP itu harus diperhitungkan dengan kemampuan keuangan daerah. Terus yang kedua perlu Bapak ketahui bahwa yang hadir di sini itu forum bersertifikasi sekolah, artinya kan mempunyai sertifikat pendidikan. Kalau kita berbicara P3K itu ada P3K untuk guru, ada yang non guru Pak. Kalau untuk guru yang mempunyai sertifikat pendidik, maka yang bersangkutan langsung berhak mendapat tunjangan profesi guru PPG. Kebetulan Pak Angga ini adalah pengelola untuk PPG provinsi kan. Artinya ada tambahan penghasilan lainnya dan besarannya satu gaji ya Bang ya. Besarannya setiap bulan itu 1 kali gaji dibayar per 3 bulan sekali. Artinya kalau kita membandingkan dengan P3K teknis atau P3K non guru, maka P3K guru itu penghasilannya lebih besar Pak. Itu kita berbicara masalah penghasilan. Terus yang kedua, keuntungannya P3K menjadi P3K guru pada saat kalau teman-teman ini sudah bersertifikat, kalau yang belum itu lebih dipermudah lagi untuk mendapat sertifikat pendidik Pak. Dalam hal apa? Pengajuan NUPTK di sekolah negeri itu sangat sulit. Pada saat yang bersangkutan mendapat atau diangkat menjadi P3K, maka untuk pembuatan NUPTK sebagai salah satu syarat untuk sertifikat pendidik itu dipermudah. Artinya kita semua yang P3K guru, apalagi yang sudah bersertifikat pendidik itu patut bersyukur ya, patut bersyukur bahwa P3K guru itu lebih diuntungkan daripada P3K yang lainnya. Perihal untuk TPP tadi sudah dijelaskan oleh pihak BPKD, terus BPKD. Kami semua sedang memperjuangkan dan sedang menghitung. Mudah-mudahan bisa lebih cepat keluar regulasinya dan bisa cepat mendapatkannya ya. Untuk nominal mungkin nanti sudah sesuai dengan kemampuan daerah. Mungkin itu Pak pimpinan untuk tambahannya. Untuk hal yang formasi dan perlindungan hukum itu sudah sepertinya sudah baku ya. Dan intinya kasih di TPP senior lebih besar kan nomor 1 ya. Poinnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wawan. Oke, saya beri kesempatan kepada Pak Rizky atau teman-teman yang dari forum untuk mendalami dulu terkait jawaban ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dari pihak Distrik Jabar, BPKD, dari BPKD berkaitan dengan poin-poin yang kita ajukan. Pertama, kami mengapresiasi atas semua kinerja Bapak dan Ibu di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat melalui forum ini maupun di beberapa kesempatan. Ini adalah upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan guru khususnya di Provinsi Jawa Barat. Tadi sudah dijelaskan bahwa mungkin kalau dilihat sudah 16 ribuan guru P3K ya sudah diangkat sampai tahun ini. Dan tadi kita dapat yang kedua untuk rekan-rekan guru yang tahap 3
akan diberikan baru minggu depan mulai didistribusikan. Mungkin nanti minta penjelasan lebih lanjut terkait SPMT, penggajian dan lain sebagainya bagi guru PK 2023 ini. Ada juga menjadi bahan evaluasi kami ketika tahun 2022 kan di sini ada tindakan. Mereka kan waktu itu ketika diberikan SK terus harus mencari dana talang dulu nih beberapa bulan karena terkait SPMT sebetulnya. Nah ini mungkin nanti perlu biar rekan-rekan juga mempersiapkan hal itu. Bagaimana juga kami juga mengapresiasi atas upaya relokasi yang dilakukan karena penempatan satu data 2023 kemarin kan oleh pusat yang berdasarkan hasil pengumuman. Nah untuk lanjutannya bagaimana di SK dengan SPMT itu apakah sesuai dengan hasil pengumuman atau memang sudah disesuaikan dengan relokasi. Mengingat ada beberapa kendala yang di luar domisili dan juga karena mengikuti istri atau suami itu memberikan kemudahan bagi rekan-rekan yang akan diangkat di tahun ini. Kemudian tadi Pak mungkin terkait informasi juga apakah sebanyak yang diusulkan itu tadi kurang lebihnya 5.100 itu baru satu untuk kelas 1 saja ya berarti ya, khusus untuk yang lulus Masingkat ya. Berarti Provinsi Jawa Barat belum bisa membuka formasi untuk P2 atau P3 dan pelamar umum untuk tahun ini ya. Soalnya kan kita melihat di guru amal ASN juga semuanya dari P1, ada di P2, P3 dan juga pelamar umum. Itu mungkin harapannya nanti itu bagaimana kaitannya dengan nanti undang-undang ASN yang sedang di pembahasan. Apakah rekan-rekan ini yang tidak termasuk di P1 itu apa memberikan afirmasi juga untuk pengangkatan dalam revisi undang-undang ASN tersebut? Karena kan kalau melihat dan guru ASN mungkin masih lebih daripada 5.150 informasi ini gitu ya. Terus yang ketiga berkaitan dengan pemilihan hukum, kami membawakan beberapa rekan kami yang lagi sedang masalah gitu dalam hal ini. Karena kalau kita lihat di surat perjanjian kerja 3K pasal 5 ayat 4 atau ayat 3 dan ayat 4, kalau peraturan tentang disiplin itu masih sesuai dengan disiplin PNS gitu di peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Ayat 4-nya bagi pihak kedua yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, maka pihak ke-1 berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat. Nah nanti ada rekan-rekan kami juga yang mungkin terancam diberhentikan karena beberapa pelanggaran yang terjadi. Nanti saya beri kesempatan atau saya harus menyampaikan dulu. Sampaikan dulu. Saya sampaikan dulu. Jadi ada dua orang, salah satunya di sini. Dulu permasalahan itu ketika membutuhkan orang kalau seandainya ada pelapor melaporkan pada saat ini, apakah itu berlaku disiplin yang menurut ASN terhadap kejadian yang sudah lama gitu ya. Nah itu yang pertama rekan kami itu terkait dengan itu. Nah yang kedua terkait masalah status pada KTP status pernikahannya gitu. Karena mungkin ketika diangkat itu masih menikah, tapi kemudian akhirnya cewek itu sudah bisa, cuma proses perubahan statusnya itu belum, sehingga mereka masih mendapatkan tunjangan istri mungkin tunjangan lainnya gitu ya. Sehingga apakah itu merupakan pelanggaran di tingkat rendah, sedang atau berat gitu. Nanti mungkin saya memberikan kesempatan buat rekan-rekan kami untuk menyampaikan pembelaannya. Dalam kali ini bisa dibantu untuk proses tadinya, bila mana teman-teman ini diberikan sanksi yang tergolong berat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari BKD nih yang ada bagian hukumnya ya. Silakan. Terima kasih sebelumnya, mohon izin menjelaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama kaitan dengan SPMT mungkin ya. Jadi kalau SPMT untuk tenaga guru yang rencana yang akan
akan kami distribusikan di minggu depan, tepatnya di tanggal 31, itu SPMT-nya per tanggal 1 Juli. SPMT per tanggal 1 Juli. Jadi meskipun PMTSK itu sebelum Juli, jadi SPMT itu 1 bulan setelah penerbitan PMTSK 1 Juli. Jadi Bapak Ibu itu meskipun di bulan Juli ini belum bekerja secara maksimal dan tidak ada dasar mungkin ya, karena belum diserahkan, tetapi gaji Bapak Ibu itu dimulai pertama 1 Juli. Itu Bapak Ibu berhak mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Itu yang pertama. Jadi untuk fokus seperti dibilang di SPM sama dengan di SK, kalau kami di PKD itu Bang Bu ya, tadi kan data dari sistem itu sesuai dengan pelamaran Bapak Ibu semua. Kami tidak mengetahui relokasi, ya. Kami tidak mengetahui relokasi, jadi kami mutlak tarikan dari sistem berdasarkan pelamaran Bapak Ibu semua. Berkembangnya waktu, karena ada instruksi dari pemerintah pusat dalam hal ini Dikbud, ada informasi untuk merelokasi karena ada ketidaksesuaian mungkin. Koreksi dari dinas pendidikan kalau saya salah. Ada mungkin ketidaksesuaian dari mulai domisili mungkin dan tempat bekerja berjauhan, gitu kan, mungkin dari situ. Nah itu nanti dinas pendidikan mungkin bisa lebih menjelaskan ya kaitan dengan relokasi. Jadi kalau dari kami sisi dari kepegawaian itu mutlak tarikan data itu sesuai dengan pelamaran Bapak Ibu semua, gitu ya. Kalau nanti dapat ada relokasi antara SK, kontrak dan SPMT bisa berbeda, gitu. Kalau memang dipakai relokasi. Tapi kalau sekarang posisi kami itu sesuai dengan SK dan kontrak tarikan dari sistem. Itu yang kedua. Yang ketiga kaitan dengan sanksi. Tadi kaitan ada rekan-rekan dari P3K yang mungkin case-nya itu berada pada saat sebelum pengangkatan menjadi ASN, gitu ya. Apakah ditindaknya sekarang setelah menjadi ASN? Jadi gini, ini gambaran dari saya. Jadi sebetulnya yang bisa lebih menjelaskan itu dari bidang disiplin, sebetulnya dari bidang TKP. Tapi ini sebagai gambaran. Nanti setelah saya menyampaikan, nanti Bapak Ibu bisa juga langsung menanyakan ke bidang kalau saya salah ya. Tapi ini gambaran dari saya saja. Untuk sanksi, kalau ada masalah di yang lalu, itu kan karena statusnya masih non-ASN. Jadi non-ASN itu tidak berkewajiban kami tidak. Karena Bapak Ibu semua itu direkrut oleh dinas masing-masing, bukan oleh BKD. Kalau kami dari sisi kepegawaian itu regulasi menyebut seluruh ASN, gitu kan. Karena Bapak Ibu dulu itu pernah ada masalah, gitu ya. Taruhlah kata yang disampaikan oleh Ketua Forum itu masalah perceraian, gitu. Masalah perceraian itu zaman non-ASN dan YPS pun tidak ada kewenangan untuk dilaporkan dan melapor. Kami di BKD tidak ada kewajiban untuk menindak, tidak ada kewajiban untuk menindak. Tetapi posisinya sekarang setelah diangkat menjadi ASN, P3K ada laporan, gitu, ada laporan karena kaitan dengan tadi juga penggajian, ada tunjangan anak istri. Padahal ini sudah selesai, gitu kan. Mungkin yang diberlakukan ini aturan pada saat diangkat menjadi ASN. Itu pandangan saya ya, pandangan saya secara pribadi. Kalau saya salah, mohon maaf, nanti bisa ditanyakan langsung ke bidang PKP. Jadi aturan yang dipakai itu aturan ASN yang sekarang, karena posisi sekarang itu yang dilaporkan seperti itu. Dan juga Bapak Ibu perlu diketahui untuk aturan perlindungan hukum bagi P3K itu memang kalau tidak tercantum pada kontrak yang P3K ya, itu mutatis dengan PNS, gitu kan, sama. Tetapi ada satu pembeda. Kalau untuk PNS itu tingkatan sanksinya itu ada 3, sanksi ringan, sedang, berat. Kalau untuk P3K ringannya dihilangkan, jadi hanya sedangnya belum dihilangkan, hanya ada ringan dan berat, begitu. Yang pertama ringan itu mungkin bisa berupa teguran tertulis atau teguran lisan. Kalau masih berkuat atau masih melakukan kesalahan lagi, itu langsung tindakan disiplin berat atau nanti bisa dikeluarkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Itu seperti itu. Itu permohonan saya. Begitu
mungkin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi karena ini mungkin kasus sangat spesifik ya, dan itu sebaiknya nanti ada forum kecil ya bersama bidang yang menangani disiplin ya. Nanti komunikasinya dibantu oleh pimpinan forum ya. Saya rasa ke sana. Nggak enak kalau kita bahas begini. Ya, demikian ya untuk urusan tadi. Tapi konsepnya ada perlindungan hukum dan ada kesempatan banding ya. Dan kalau itu ada di BKD tadi ini ya. Demikian ya. Oke. Nah, Dari yang lain. ya. Silakan yang lainnya. Ya, ini kalau saya baca masukan dari Ibu Enda gitu ya, gaji bersih setelah dipotong gaji, ya, setelah dipotong pajak ya, setelah dipotong pajak. Itu yang single itu 3,234.200 ya, yang single. Yang satu anak 3,590.600 dan yang dua anak 3,849.400 ya, 849.000 untuk yang anaknya 2 dan seterusnya ya. Ya, ya di atas juga gimana? Boleh. Tunjangannya nggak nambah kan gitu ya. Ditambah DPG yang Bapak Ibu terima 2966.500 kali 3 ya. Potong pajak 8,4 juta per 3 bulan ya. Itu yang diterima. Dimana yang Bapak 454 ini tidak diterima selain guru bersertifikat ya. Jadi Bapak Ibu termasuk golongan yang paling beruntung di antara PIKK, harus disyukuri. Karena lain syahatun, lazi dan aku ditambah sama Allah PIKK yang lain. Oke. Kemudian tentang ya ini tentang formasi ya, ini sesungguhnya peta besar ini kami butuhkan ya dari DPRD. Kami membutuhkan sekali karena penyelesaian itu kan selama ini segmented dan kemudian spesifik sekali ya. Ini informasi yang asalnya berapa jadi naik 5014 naik lagi itu 5155 kan gitu ya. Ini kan setelah ada kerja kerasnya teman-teman BKD ini harus kita Disdik ya, teman-teman GTK menyisir lagi satu-satu mengoptimalkan, akhirnya 5155 ini jadi angka terakhir sekarang ya. Dan ini diajukan kepada BKD memproses pengajuan ke Kementerian Pan-RB gitu ya untuk 5155. Nah, pertanyaannya kan dengan total ada 15.000 ya total segitu ya. Pertanyaannya yang P1 yang belum masuk ya, ditambah P2 atau P3 dan kesempatan umum gitu ya. Ini kan nanti akan gimana? Berapa apakah masih akan ada tahap 4 ya? Tahap 4 sekarang ya. Sekarang tahap 3 akan sedang ada. Tahap 4 akan dibuka lagi. Ataukah mereka terpaksa dimasukkan dalam PPW tadi gitu ya, pekerja paruh waktu begitu ya. Nah, ini kan semua harus menyatakan sekarang per November nggak boleh ada honorer kan, dan semua harus disiapkan gajinya sesuai dengan alokasinya, posisinya statusnya kan gitu ya. Ini Pemprov Jabar siap nggak per 28 November ini punya peta untuk sekian banyak honorer, punya solusi untuk sekian banyak honorer. Ini kami harus anggarannya sudah disiapkan belum gitu, karena anggaran akan kita rapatkan untuk murni yang mulai
minggu depan ya, atau habis ada 2 minggu lagi untuk perubahan sekitar sebulan berikutnya gitu ya. Ini pertanyaan ini siapa yang bisa jawab ini tentang bagaimana nasib honorer yang belum masuk P3K. Ini pertanyaan paling penting buat sekian banyak honorer Jawa Barat. Silakan dari PKD yang bisa menjawab. Terima kasih pimpinan. Terkait dengan penganggaran mungkin nanti oleh teman-teman PKD gitu Ya, dijelaskan untuk tahun 2024 seperti apa. Ya. Kemudian formasi mungkin nanti sama teman-teman bisik, formasinya sisanya itu yang kita baru mengusulkan itu 5.000. Sedangkan bisa itu banyak juga. Itu konsepnya seperti apa. Mohon izin pimpinan bahwa kemarin kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pun pernah diajak rapat dengan tim bahwa mekanisme penggajiannya itu nanti ke mekanisme pengadaan, mekanisme ke pengadaan untuk P3 untuk tenaga non ASN seperti subdriver, tenaga kebersihan dan lainnya itu akan dimasukkan ke outsourcing, di mana dengan tenaga alih daya tersebut nanti pengadaannya dengan pihak ketiga yang menyediakan jasa layanan tersebut. Tapi untuk guru dan tenaga kesehatan kan tidak mungkin. Bisa kebayang mungkin oleh Bapak dan Ibu sekalian, nanti di sekolah A ada tenaga non ASN yang pakai seragamnya PP mana gitu. Tidak mungkin. Dan di satu rumah sakit misalnya, di satu rumah sakit bisa di arisan gitu. Ada perawat yang logonya PP apa gitu. Itu menjadi tidak mungkin. Kemudian untuk yang alih daya itu tadi kita bisa, kalau driver, tenaga kebersihan, tenaga keamanan itu masih memungkinkan diarahkan ke sana. Tapi untuk tenaga teknis dan tenaga baik itu guru, kesehatan dan tenaga teknis lainnya itu nanti pengadaannya tetap dengan proses pengadaan jasa, tapi perorangan. Jadi nanti masing-masing tenaga teknis tersebut, baik itu tenaga teknis umum, kesehatan dan guru itu akan masuk ke etase pengadaan jasa pribadi dan masing-masing punya NIP-nya sendiri-sendiri, dan nanti atasannya siapapun itu kepalanya bisa menunjuk langsung gitu, sebagai proses pengadaan jasa seperti sekarang sudah berjalan pengadaan barang dan jasa. Konsepnya kira-kira akan ke arah sana. Kira-kira ya, tapi saya belum tahu apakah keputusan mungkin akan ke arah sana. Tapi konsep itu sudah ditawarkan oleh teman-teman dari PBJ. Konsep tersebut sudah mulai ditawarkan oleh teman-teman dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Itu mungkin dan baru tanggal, mungkin teman-teman dari guru juga dan P3K sudah mengetahui bahwa pada tanggal 15 Juli, 15 ya? 25 Juli kemarin masih ada pertemuan RT terkait dengan status yang kepegawaian PHK 2 dan non ASN itu sempat ramai gitu, dan dalam surat edaran tersebut bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran sampai dengan bulan Desember untuk yang semua pegawainya non ASN. Kalau P3K kan sudah. Oke. Jadi bulan ASN itu harus disiapkan anggarannya sampai dengan Desember. Sementara ini kan anggaran di setiap perangkat daerah di cut off sampai dengan bulan November. Itu di surat itu, di surat edaran tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah itu harus menyiapkan anggarannya untuk yang 1 bulan sampai dengan bulan Desember tersebut. Dan kayaknya banyak juga kota kabupaten yang anggaran itu terbatas, hanya dianggarkan sampai dengan November, dan untuk yang Desembernya seperti apa.
Dan untuk posisi sekarang di Pemprov Jabar terkait dengan adanya surat edaran tersebut, apakah itu dianggarkan tidak di bulan Desember untuk pengadaan non-honorer non-ASN tersebut seperti apa? Mungkin nanti bisa sama teman-teman dari PKD. Mungkin sedikit tambahannya Pak. Iya. Silakan ya, makasih. Semakin mengkerut ini. Ya, silakan Ibnu ya. Ya, izin Pak menambahkan, mungkin ini terkait yang non-ASN dari kali ya di luar P3K dan PNS. Kalau dari sisi penganggaran Pak, non-ASN itu memang tersebar di beberapa ordering belanja Pak. Kalau yang terkait dengan outsourcing atau tenaga ahli daya itu yang kita payungi itu antara itu tenaga keamanan, kebersihan dan pramugari Pak. Yang kedua itu adalah tenaga-tenaga teknis pelaksana kegiatan Pak, yang sebenarnya dilakukan mekanisme pengadaannya itu melalui kontrak individual antara PPK dengan yang bersangkutan Pak. Semua ini kalau kita lihat kedalaman dari penganggaran di 2023 mungkin nanti saya coba rinci kembali Pak, tapi ketika di awal nyusun 2023 kita tetap penuhi sampai dengan bulan Desember Pak untuk penganggarannya. Dan ini mungkin ada surat baru Pak pimpinan yang saya terima dari Bapak Menpan RB terkait dengan status dan kedudukan ex THK 2 dan non-ASN ya Pak. Intinya Pak di kedalaman surat ini bahwa berdasarkan PP 49 2018 tentang manajemen P3K, cut off mereka itu yang di 28 November ya Pak. Intinya Pak, sehubungan dengan hal di atas, mungkin secara rinci bersama ini kami dengan hormat mengharapkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran dan pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dan pendaftaran tenaga non-ASN dalam basis data di BKN Pak. Kemudian yang kedua di poin B, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Dan di poin terakhir, di poin C, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-ASN dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Jadi kalau saya cermati surat ini, intinya selama itu mungkin masuk di dalam basis datanya BKN, tetap masih bisa diandalkan Pak. Seperti itu Pak. Ya, kalau Pak, jadi intinya APBD sudah meng-cover ya, dimurni dan meng-cover sampai Desember ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita, karena kalau dihitung mereka seper 12 dari sekian banyak. Jadi aman buat teman-teman yang non-ASN. Ya, pertanyaan yang masih menggantung juga bagaimana yang belum dilantik jadi P3K sekarang kan ya. Ini nanti ini gimana nih cara supaya kami dapat jawaban yang presisi gitu ya. Kan sudah dilantik sekian tahap ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 adalah sekitar 15 ribuan ya. Benar nggak? Tahap 1, tahap 2, tahap 3 16 ribuan ya, oke. Sementara yang status P3K tahap 1 yang masih ada tersisa. Tahap 2 yang ngantri masih ada tersisa ya. Tahap selanjutnya juga 3 dan umum ini masih ada. Ini sementara per 28 November udah nggak lagi non ASN gitu ya. Jadi ini gimana yang belum masuk ke dalam P3K, apakah otomatis kehilangan semua yang sudah selama ini berpotensi ya? P1 kan, jadi P1 nya hilang gitu ya, P2 hilang, P3 direbut lagi untuk proses-proses seleksi P3K tahap berikutnya, atau ini gimana sebetulnya? Tahu nggak? Dari dinas maupun izin untuk formasi Pak ya. Jadi teman-teman guru memang tadi ada mungkin salah persepsi hal P1 Pak. Jadi perekrutan P3K itu kan di tahun 2021 itu dibuatkan 2 kali
gelombang 1, gelombang kedua, gelombang ke-1 itu bagi guru-guru yang induknya di negeri, guru non PNS yang induknya di negeri. Terus tahap kedua itu bagi guru non PNS yang ada di negeri yang tidak lulus di tahap ke-1, ditambah dengan guru non PNS atau guru yayasan, guru swasta, ditambah lagi dengan yang umum. Nah, bagi yang tidak lolos tidak dinyatakan lulus di tahap kedua, tetapi nilai ujiannya memasuki atau masuk ke dalam Pasindri, maka dia dimasukkan ke dalam P1 di tahun 2022. Jadi P1, P2, P3 yang ada di tahun 2021 maka melebur menjadi P1 di tahun 2022. Sisanya itu pada saat kita diajukan 5.155 itu sekitar 1.259 Pak. Terus yang perlu Bapak Ibu ketahui perihal tentang passing grade ya. Passing grade itu bukan berarti dia untuk saat itu ya, bukan berarti untuk diloloskan, tapi dilihat dari formasinya. Kita ambil contoh PKWU. PKWU yang masuk ke dalam kategori P1 sebanyak 1.500-an. Sedangkan kalau kita berbicara tentang mapel PKWU, tidak ada sarjana PKWU. PKWU itu bisa dikatakan hanya pengsiasatan bagi guru-guru yang tidak mendapat jam ngajar di sekolah. Jadi intinya dia PKWU itu untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi siswa ya. Maka semua guru-guru yang mendukung tentang kewirausahaan maka masuk dalam PKWU. Nah, jadi kalau kita berbicara kenapa PKWU tidak semua, karena memang kebutuhannya sedikit, dan itu pun sudah disiasati dengan mapol asalnya, misalnya biologi, fisika, kimia. Adakah kebutuhan biologi, fisika, kimia, maka dari PKWU itulah nanti dimasukkan. Ya, itu mungkin Pak. Terus yang kenapa muncul kemarin relokasi itu tadi Pak Kadip sempat ketidaksesuaian data. Jadi untuk tahap 1 dan tahap kedua prosesnya adalah pelamaran. Bapak Ibu melamar ke sekolah A, Bapak Ibu melamar ke sekolah B, maka konsekuensinya akan tetap di sekolah yang dilamar. Untuk yang tahap ketiga itu bukan lagi pelamaran, formasi sudah dirubah lagi. Misalnya sekolah A sebelumnya tidak ada biologi, tiba-tiba di tahap ketiga muncul biologi, ada penempatan. Jadi yang untuk tahap ketiga bukan pelamaran tetapi penempatan. Nah, penempatannya itu ada yang bukan tidak sesuai tetapi jaraknya jauh. Sedangkan sekolah tersebut masih dibutuhkan. Sebelumnya saya Pak Juwani, Pak Yus, terus Pak Angga itu menghubungi satu persatu ya Bapak Ibu ya. Menghubungi satu persatu itu artinya apa? Induknya di mana? Karena data yang dari Singkat ini nggak ada induk asalnya. Maka kami hubungi dari mana, terus sekolah tersebut masih membutuhkan atau tidak. Jadi dengan proses relokasi itu akan membantu pemerataan guru kita bagi GTK ya. Misalnya begini, guru di sekolah tersebut itu sudah matematika sudah cukup malah lebih 1 orang, tiba-tiba ada penempatan lagi 2, terus yang sudah punya sertifikasi lagi, karena rata-rata untuk yang tahap ketiga itu mempunyai sertifikat pendidik. Maka kalau tetap disimpan di situ maka tidak akan cair sertifikasinya. Terus yang kedua juga dia tidak akan efektif untuk mengajar, sehingga muncullah relokasi, dan itu pun hanya bentuk usaha kami. Untuk pengalnya mungkin nanti ya belum bisa ditentukan ya, tapi mudah-mudahan gitu ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu relokasi di tempat induknya atau di tempat sekitarnya, dan itu akan membantu tentang pemetaan bagi kita. Kita malah rencana Pak Gaya setelah P3K ini kita akan melakukan
pemetaan ya, bukan artinya kita memindah-mindahkan guru ya yang lebih turun, tapi kita melakukan dulu pemetaan. Saya pengen kita tuh pengen lihat sekolah mana saja yang kelebihan dan sekolah mana yang kekurangan. Karena kalau kita ngambil jumlah secara keseluruhan, sebenarnya idealnya kayak ya, relatif ideal. Jadi kalau ada yang berbicara kekurangan guru itu untuk di negeri itu sebenarnya tidak, tapi yang benar adalah tidak meratanya keberadaan guru di sekolah. Itu mungkin Pak Pimpinan. Terima kasih. Izin menambahkan Bapak dan Ibu, izin menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Wawan dan juga yang disampaikan oleh Pak Ilham barusan ya mengenai relokasi. Jadi kami sebetulnya berawal dari keluhan yang P3K tahap 3 ya Pak Wawan ya, sampai Pak Kadis kemudian Bu Habib bidang GTK itu beraudiensi dengan pihak dinas dan dengan Kemdikbud. Nah, proses tersebut dilanjutkan oleh kami, oleh tim awal Pak Angga, saya kemudian juga Pak Juandi untuk berkoordinasi hingga menghubungi masing-masing P3K dan mendapatkan formasi usulan untuk relokasi. Awalnya kami berharap usulan ini bisa merubah terhadap penempatan yang di aplikasi SSJSN gitu ya awalnya karena ya. Namun tidak setelah beberapa kali beraudiensi kemudian mengusulkan memang itu tidak bisa karena sudah menjadikan penetapan dan SK pun sesuai dengan yang sampaikan itu akan sesuai dengan SSJSN. Nah, usulan kami Pak waktu itu juga dilampirkan dengan surat dari Pak Sekda dan mendapatkan jawaban dari Kemdikbud surat tanggal 26 Mei dengan surat 2941 B1 DT kemudian 0002/2023 tentang tanggapan permohonannya. Pada intinya ada dua hal yang disampaikan, bahwa penempatan dilakukan dengan perhitungan analis beban kerja atau ABK berdasarkan Dapodi. Karena itu pemerintah daerah agar memastikan kesesuaian Dapodi dengan kondisi real di lapangan. Jadi kondisi Dapodi dan kondisi real kami sudah konfirmasi Pak untuk menelusuri kebutuhan posisi P3K yang dapat penempatan. Nah, poin 2-nya yang membuat kami pada akhirnya akan mencoba melakukan relokasi, yaitu di poin 2 pada prinsipnya pemerintah daerah sebagai PPK memiliki kewenangan untuk mendistribusikan atau menata penempatan guru P3K setelah diangkat menjadi ASN. Jadi kami menunggu dulu bahwa P3K itu betul-betul sudah mendapatkan SK dan baru kami akan mencoba melakukan pemetaan sesuai dengan kebutuhan. Hasil analisa kami di data DSO Bapak. Jadi ternyata kalau kita lihat pemetaan tingkat Jawa Barat itu gapnya banyak sekali. Pemetaan sangat tidak merata. Tapi ketika dilihat per kota dianalisis, ternyata dalam satu kota itu ada mapel yang seperti contoh misalkan matematika. Satu sekolah di kota tersebut kelebihannya adalah 7. Kemudian di sekolah lain ternyata ada juga kekurangannya itu 6. Padahal kalau kita distribusikan itu udah selesai sebetulnya gitu. Nah itu sudah kondisi ideal gitu. Nah itu yang kami lakukan mapping terhadap pemetaan yang nanti akan pada P3K. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Oke, jadi ini beberapa hal, ada hal baru yang kita dapat ya. Nanti ada beberapa rekomendasi. Saya minta Pak Rizky untuk membacakan. Tapi sebelumnya saya sampaikan selamat bagi P3K yang gelombang 3, tahap ketiga ya, bahwa mulai besok minggu depan akan dibagikan SK-nya gitu ya. Semoga sampai dengan selamat dan kemudian itu dengan tersampaikannya dengan hak-hak yang melekat dengan SK itu ya, dan tidak dipungut biaya gitu. Kedua adalah ini masih ada PR untuk menyelesaikan yang 1259 yang sudah lolos passing grade, dan juga menyelesaikan yang guru-guru non ASN yang lalu yang akan datang. Tapi tenang semua, sampai dengan akhir Desember
gajinya sudah ada ya di kas daerah ya, artinya tidak ada penggantian gaji per 1 Desember ya gitu ya. Itu ya, betul ya. Desember masih dapat gaji ya, insya Allah seperti itu. Ini kepastian ini menenangkan ya, kalau 28 November hari kiamat dan itu masih ada hari-hari esoknya, matahari masih setia terbit di sisi timur. Silakan Pak Rizky, kita coba rekomendasi yang disampaikan. Nantinya akan jadi notulen rapat ya rekomendasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bahwa untuk audiens hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berbagai informasi banyak sekali kami dapatkan dari Disdik Jabar BPKD maupun dari BPKD. Kami dari forum mengucapkan terima kasih banyak atas segala upaya ataupun yang sedang diupayakan oleh pihak-pihak terkait termasuk Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk perihal permasalahan guru-guru yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pertama, rekomendasi dari FGBSN Jabar yaitu yang pertama memohon kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk segera menerbitkan peraturan gubernur terkait PPKM 3K Provinsi Jawa Barat dan dapat direalisasikan pada tahun 2023. Yang kedua, pengajuan formasi petugas guru di Jawa Barat tahun 2023 agar dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan dan memberikan kesempatan bagi pelamar ke-1, ke-2, ke-3 ataupun pelamar umum untuk mengikuti seleksi tertib data guru baik di tahun 2023 maupun di tahun 2024. Yang ketiga, melakukan pemetaan guru ASN di Provinsi Jawa Barat agar sesuai dengan pemenuhan beban kerja guru di setiap satuan pendidikan. Yang keempat, penindakan disiplin ASN harus berkeadilan dan secara objektif. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi guru data yang mendapatkan pelanggaran disiplin pegawai. Yang keenam, menginformasikan ke setiap satuan pendidikan berkaitan dengan formasi guru data. Karena kasus di satuan pendidikan formasinya ada, karena kekurangan guru, yaitu formasi data BKD atau mental error tidak dialokasikan atau tidak ada. Jadi kekosongan guru di satuan pendidikan dapat diakomodir dengan formasi K3K serta tidak menerima lagi guru honorer untuk tahun ini gitu, agar tadi keseimbangan pemenuhannya terpenuhi gitu. Jadi yang masalah sebelumnya belum selesai, sekolah kan misalkan ada guru PNS yang pensiun, banyak yang merekrut guru honorer baru gitu dan dibebankan oleh komite, sedangkan komite tidak bisa membayarnya gitu karena sekolah gratis itu Pak. Terus mungkin tambahan Pak sedikit ini untuk Disdik Jabar barangkali karena Pak ini kan sedang ramai dengan isu pemenuhan 30 jam informasi verbal dari setiap wilayah pemusatan pendidikan walaupun pada pemenuhannya itu fleksibel sebetulnya. Cuma kami ingin meminta surat edaran agar tadi satuan pendidikan itu bisa seragam menerapkannya karena 30 jam itu apakah semua gurunya dari 30 jam atau hanya untuk kondisi tertentu dalam artian ketika ada guru PNS pensiun daripada merekrut guru honorer baru maka pemenuhannya 30 jam. Jadi kalau seandainya 24 jamnya sudah memenuhi atau di bawah 30, apakah harus dipaksakan jadi 30 sehingga harus mencari persoalan lain? Nah itu yang menjadi kecemasan teman-teman. Walaupun pada akhirnya ada sekolah tertentu yang kita fleksibel, cuma ada sekolah yang memang harus semuanya 30 gitu, mau PNS maupun K3K maupun honorer. Jadi supaya informasinya jelas sampai ke bawah, kami meminta surat edaran yang terbaru terkait pemenuhan beban kerja guru gitu ya. Karena berdasarkan undang-undang guru dan dosen minimal itu kan 24 jam sampai 40 jam. Juga kami juga tidak setuju kalau misalkan profesi guru nanti dijadikan paruh waktu. Kalau paruh waktu kan misalnya satu hari itu 8 jam, berarti nanti hanya 4 jam ya. Kalau 4 kali 5 hari 20 jam, nanti sertifikasinya nggak cair lagi gitu. Jadi bersama-sama mudah-mudahan untuk yang rencana pemerintah ke depan untuk ASN pada waktu tidak diposisikan untuk P3K guru. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya dari rekan-rekan yang sudah hadir juga, rekan-rekan media dan pihak-pihak terkait. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu ya, alhamdulillah kita bisa selesai. Semoga bisa senyum bahwa semangat
ke rumah masing-masing, dan kemudian yang masih punya PR itu ya kita selesaikan kerjaan kita ya. Satu nomor buat teman-teman yang sangat-sangat dedikatif ya, semua satu paket nih, Disdik, dari BKD, dari PKAD ini, dari bagian organisasi juga nggak kalah sibuknya ya, ngurus sekian banyak tenaga-tenaga khususnya di sektor pendidikan ya, guru-gurunya. Demikian kita tutup acara ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.